adalah suatu kondisi yang bisa diketahui dengan 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah KSS. Jadi bisa kita ingat, K adalah gangguan komunikasi, S adalah gangguan sosial, lalu S yang ketiga adalah stimming. Saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Banyak orang tua yang bertanya kepada saya, autis itu seperti apa ya? Anak saya autis atau enggak ya? Anak saya ini telat ngomong, apakah tanda autism? Anak saya ini aktif sekali, apakah itu juga pertanda autism? Anak saya ini susah sekali kalau saya panggil nggak bisa menengok ke arah saya, apakah itu tanda-tanda autism? Nah teman-teman, sebetulnya kalau kita bicara tentang autism, autism itu adalah spectrum disorder. Jadi sama seperti spektrum warna, ada warna merah sampai ungu, magico ibiniu. Autism sendiri adalah sebuah spektrum. Ada yang extreme autism atau severe autism, ada juga mild autism. Dan ada banyak sekali in between ini ya. Jadi autism adalah suatu kondisi yang bisa diketahui dengan 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah KSS. Jadi bisa kita ingat, K adalah gangguan komunikasi, S adalah gangguan sosial, lalu S yang ketiga adalah stimming. Saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Gangguan komunikasi sebagai spektrum disorder, anak-anak autis ini pada umumnya mempunyai gangguan dalam berkomunikasi ke orang-orang lain. Ada yang sama sekali tidak bisa bicara, ada yang bisa bicara tetapi susah untuk berkomunikasi secara lama. Jadi mungkin menjawabnya pendek-pendek dan mungkin juga kurang memperhatikan temannya. Jadi itulah yang pertama, gangguan komunikasi. Lalu yang kedua adalah gangguan sosial. Jadi anak di ASD atau Autism Spectrum Disorder ini beberapa ada yang menolak untuk bersosialisasi, menyendiri terus, nggak suka dengan orang lain. Atau di sisi lain ada juga yang suka bersama orang lain tapi nggak bisa membangun relasi yang bermakna, nggak bisa membangun persahabatan dengan orang lain. Oleh karena itu mengalami gangguan sosial yang kedua. Lalu yang ketiga adalah stimming. Stimming ini apa? Stimming ini adalah perilaku yang sifatnya diulang-ulang, stereotip dan juga terus-menerus terjadi. Mungkin juga ada keterbatasan perilaku dan interest ya, limited interest. Ada anak-anak autis yang mungkin suka mengulang-ulang gerakan, mungkin suka menggerak-gerakkan tangan dengan berulang-ulang atau mengucapkan sesuatu yang berulang-ulang, atau suka begitu suka terhadap kipas angin atau roda atau hal-hal yang berputar. Ada juga yang suka mempunyai rutinitas yang tidak boleh diganti, nggak boleh diubah, harus seperti itu. Ya, jadi stimming ini adalah sesuatu yang menjadi ciri khas dari anak autis. Nah, teman-teman, jadi jangan khawatir kalau misalkan kita melihat anak-anak yang mempunyai gangguan komunikasi, gangguan sosial dan juga stimming atau restrictive repetitive stereotype patterns of behavior. Yang perlu kita lakukan adalah kita mencoba mendiagnosa secara profesional. Jadi datanglah ke dokter anak atau spesialis psikolog terdekat untuk mendiagnosa apakah anak saya ini benar-benar masuk menurut DSM-4-TR, apakah sekarang DSM-5 ya, apakah masuk ke dalam Autism Spectrum Disorder. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, carilah penanganan yang tepat, seawal mungkin lebih baik. Apakah autism bisa sembuh? Saya akan bahas di video berikutnya.